Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Kita bersyukur kepada Tuhan pagi hari ini kita boleh bersama-sama belajar dari firman Tuhan yang terambil dari Bilangan 22 ayat 2 sampai dengan 20. Saya akan membacakan dua ayat dari bagian firman Tuhan ini yang berbunyi demikian, ayat 12. Lalu berfirmanlah Allah kepada Bileam, "Janganlah engkau pergi bersama-sama dengan mereka. Janganlah engkau mengutuk bangsa itu sebab mereka telah diberkati." Bangunlah Bileam pada waktu pagi lalu berkata kepada pemuka-pemuka Balak, "Pulanglah ke negerimu, sebab Tuhan tidak mengizinkan aku pergi bersama-sama dengan kamu." Saudara yang dikasihi Tuhan, perenungan pagi ini saya beri judul "Tahu Tetapi Tidak Mau". Meskipun aturan PSBB atau pembatasan sosial berskala besar sudah sekian waktu diberlakukan di Indonesia, akan tetapi sampai saat ini masih banyak terjadi pelanggaran dan akibatnya masih terjadi peningkatan jumlah pasien yang terkena COVID-19. Hal ini karena masih ada banyak orang yang sudah tahu tentang aturan dan konsekuensi dari pelanggarannya, akan tetapi tidak mau menaatinya. Kenyataan ini juga bisa terjadi dalam kehidupan kerohanian kita. Ada banyak orang yang menyebut dirinya pengikut Tuhan yang tahu kehendak atau firman Tuhan tapi tidak mau taat kepada Tuhan. Hal ini juga bisa kita temukan dari perikop yang kita baca hari ini. Bilangan 21 mencatat bahwa Allah memberi kemenangan kepada Israel ketika melawan suku Amori dan Og, Raja Basan beserta pasukannya. Hal ini menyebabkan Balak Raja Moab sangat gentar. Apalagi gerombolan besar orang Israel yang baru saja mendapatkan kemenangan besar ini sekarang berkemah di tanah Moab. Oleh sebab itu Balak, Raja Moab, berusaha mencari pertolongan untuk melawan umat Allah. Lalu Balak memohon bantuan kepada Bileam yang reputasinya sudah dikenal untuk mengucapkan kutukan atas Israel agar Moab mampu mengusir Israel dari tanah mereka. Yang menarik, Bileam tidak menghadap ilah-ilah bangsa Moab, melainkan datang kepada Tuhan Allah Israel. Dalam doanya, Tuhan sudah melarang Bileam untuk pergi mengutuk bangsa Israel, karena orang-orang itu telah diberkati. Bileam harusnya dengan gamblang memberitahu kehendak Tuhan ini kepada mereka. "Aku tidak boleh mengutuk orang-orang ini karena Allah berkata mereka itu umat yang diberkati." Namun, apa yang Bileam katakan kepada para utusan itu? "Pulanglah ke negerimu, sebab Tuhan tidak mengizinkan aku pergi bersama-sama dengan engkau." Dengan kata lain, Bileam ingin mengatakan bahwa dia berharap bisa pergi, tapi Tuhan tidak mengizinkan. "Sebenarnya aku ingin pergi, tapi tidak boleh." Itulah kata hatinya yang sebenarnya. Sangat jelas Bileam berharap untuk bisa pergi. Namun Balak tidak mau menerima penolakan Bileam begitu saja. Balak kemudian mengirim utusan yang lebih banyak yang terdiri dari orang-orang yang lebih terhormat dengan tawaran imbalan yang lebih banyak pula. Tentu saja hal ini bisa menggoda Bileam. Dengan diplomatis, Bileam pada awalnya berkata bahwa ia tidak dapat pergi bersama utusan Balak, seberapapun besar upah yang akan mereka berikan. Kita bisa lihat hal ini di ayat 18. Tapi ini ternyata tidak bisa menyembunyikan apa yang diinginkan hatinya. Hal ini bisa kita baca dalam Yudas 11, kemudian 2 Petrus 2 ayat 15 sampai 16. Bileam sebenarnya menginginkan upah yang Balak sudah tawarkan. Oleh sebab itu di ayat 19 ia berkata, "Baiklah, kamu juga tinggal di sini malam ini, dan aku akan mencari tahu apalagi yang akan Tuhan katakan kepadaku. Mungkin Allah akan mengubah pikirannya besok pagi." Dengan pernyataannya, sepertinya Bileam ingin bernegosiasi dengan Allah. Padahal jawaban Allah udah jelas, tidak boleh. Kalau Bileam mau sungguh-sungguh taat kepada kehendak Tuhan yang sudah dinyatakan kepadanya sejak awal, seharusnya Bileam berkata, "Pergilah kamu dari sini, pulanglah kamu dari sini." Dari awal kan Tuhan udah tidak mengizinkan aku mengutuk umatnya. Jadi walau bagaimanapun aku tetap tidak akan memenuhi permintaanmu. Karena tidak bisa membendung keinginan hatinya, akhirnya malam itu Bileam berdoa kepada Allah dan Allah memberi padanya apa yang dia mau. Ketika Bileam kembali pada Tuhan untuk kedua kalinya, Allah memberikan dan menyatakan apa yang ingin didengar oleh Bileam. Di ayat 20 Allah memberikan izin bersyarat kepada Bileam dengan mengatakan demikian, "Jika mereka datang memanggilmu, bangunlah dan pergilah dengan mereka. Namun perkataan yang akan aku sampaikan kepadamu, itulah yang harus kamu lakukan."
Namun di ayat 21 dijelaskan bahwa Bileam bertindak dan tanpa menunggu atau menepati persyaratan yang Tuhan sudah berikan. Di sana dikatakan, lalu bangunlah Bileam pada waktu pagi. Dipelanainya lah keledainya yang betina dan pergi bersama-sama dengan pemuka-pemuka Moab. Tapi bangkitlah murka Allah ketika ia pergi. Bileam sangat ingin pergi dan tidak menunggu sampai orang-orang Moab itu datang memanggilnya. Bahkan ia memasang pelana pada keledainya dan keluar menyambut mereka. Itu membuktikan kecenderungan hati Bileam yang tidak mau taat. Dia mengatakan bahwa dia mencari dan menyampaikan kehendak Tuhan, tapi sesungguhnya dia sedang mencari cara untuk tidak menaatinya. Dia seolah-olah mengatakan isi hati Tuhan, akan tetapi sesungguhnya dia tidak memiliki hati Tuhan. Jadi sesungguhnya Bileam bukan tidak tahu kehendak Allah, melainkan ia tidak mau menaatinya. Dalam perjalanan hidup kita mengikut Tuhan, bukankah kita juga sering bertindak seperti Bileam? Meskipun Tuhan sudah menyatakan kehendaknya dengan jelas, akan tetapi kita tidak mau menaatinya. Kita bolak-balik berdoa tanya kepada Tuhan, karena sebenarnya kita ingin kehendak Tuhan itu sesuai dengan keinginan yang sudah tersimpan di hati kita. Kebanyakan kita suka minta konfirmasi untuk hal-hal yang kita udah tahu bukan kehendak Tuhan. Waktu Tuhan sudah menjawab tidak atau tidak boleh, kita masih berusaha mencari konfirmasi dengan tujuan memuaskan atau menyenangkan diri kita, bukan menyenangkan Tuhan. Bahkan mungkin kita akan berusaha menyelidiki ayat-ayat firman Tuhan yang bisa mendukung kehendak kita. Lalu kita berusaha menolak Tuhan dengan cara halus lewat konfirmasi yang disesuaikan dengan keinginan hati kita. Di sisi lain mungkin kita akan cenderung nyaman dengan mereka yang mendukung kehendak kita, tapi menghindari dan mengabaikan orang-orang yang mengingatkan atau menegur kita dengan kebenaran. Nah, saudara, mohon Tuhan mengampuni kita dan kiranya Allah Roh Kudus memurnikan dan melembutkan hati setiap kita, supaya kita punya hati yang mau taat secara tulus dan mutlak kepada kehendak Tuhan, meskipun mungkin tidak sesuai dengan kehendak kita. Mohon Allah Roh Kudus menolong kita untuk berani taat kepada Tuhan meskipun mungkin konsekuensi yang harus kita terima dari ketaatan kita itu berat dan susah. Mohon Tuhan menolong kita untuk mau taat melakukan kehendak Tuhan yang kita tahu. Saudara, Galatia 1 ayat 10 mengatakan, jadi bagaimana sekarang? Adakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah ku coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Bila Tuhan menolong setiap kita untuk menjadi anak-anak Tuhan yang mau melakukan kehendak Tuhan yang kita tahu. Mari kita berdoa. Bapa yang mengasihi kami, ampuni kami kalau selama ini kami seringkali sulit untuk taat kepada kehendak Tuhan. Seringkali kami selalu menggunakan berbagai cara untuk mau menyamakan kehendak Tuhan dengan kehendak kami, untuk mau mengkonfirmasi supaya kehendak kami ini sama dengan kehendak Tuhan. Ya Tuhan, ampuni kami kalau kami seringkali memaksakan kehendak kami dan tidak taat kepada Tuhan. Hari ini kami mohon Tuhan tolong kami, sucikan diri kami, berikan hati yang tulus, hati yang sungguh-sungguh lembut untuk mau taat kepada kehendak Tuhan, sekalipun mungkin itu sulit, sekalipun mungkin itu tidak mudah, sekalipun mungkin itu tidak sesuai dengan harapan dan keinginan hati kami. Tapi ajar kami tetap percaya bahwa kehendak Tuhan pasti yang terbaik, dan ketika kami mau taat, kami pasti bisa melihat pekerjaan Tuhan yang luar biasa itu dinyatakan dalam kehidupan setiap kami. Tolong kami ya Tuhan, jadikan kami hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh mau menyenangkan Tuhan, memperkenankan hati Tuhan di dalam setiap hal yang kami pikirkan, kami katakan, kami lakukan dalam kehidupan kami sepanjang hari ini dan hari-hari di depan kami. Kiranya Tuhan yang menolong setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan memohon. Amin. Selamat pagi, saudara. Tuhan Yesus memberkati.